Hey Story Freaks, welcome back to my channel. Kali ini gue mau menceritakan tentang kisah satu lokasi yang sebenarnya sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Surabaya. Jadi lokasi ini adalah lokasi pemakaman Belanda, yaitu makam Kembang Kuning. Makam ini terletak di Jalan Kembang Kuning, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jadi makam ini dibangun pada abad ke-18 dengan gaya khas yang megah, gaya khas Eropa begitu. Nah, sampai sekarang makam ini masih tetap terawat karena masih banyak keluarga dari orang-orang yang dimakamkan di situ masih sering berkunjung ke sana. Jadi tempat ini dianggap penting sama pemerintah Kerajaan Belanda. Jadi setiap tanggal 27 Februari itu diadakan kegiatan mengheningkan cipta untuk memperingati peristiwa penyerangan Angkatan Laut Belanda terhadap Angkatan Laut Jepang di Laut Jawa pada Perang Dunia Kedua. Nah, ada dua lokasi yang sangat dikenal orang banyak di pemakaman ini. Jadi yang pertama adalah Monumen Laksamana Karel Doorman. Nah, monumen ini letaknya pas di tengah-tengah area pemakaman. Tempat ini juga dikenal dengan nama Makam Angkatan Laut. Laksamana Karel Doorman ini merupakan tokoh penting bagi pemerintah Kerajaan Belanda. Pada tahun 1942, tepatnya tanggal 27 Februari, beliau ini memimpin skuadron kapal perang menghadang satu buah kapal perang asal Jepang. Jadi ada 3 kapal yang dipimpin, yaitu Korteler, Java, dan De Ruyter. Tapi sialnya, kapal-kapal yang dipimpin ini meledak setelah dihantam torpedo tipe 93 dari kapal perang Jepang Haguro. Laksamana Karel Doorman tewas beserta 915 prajuritnya. Lokasi yang kedua ini lokasi yang orang-orang bilang serem nih. Jadi lokasi ini adalah lokasi makam dari Alfred Emil Rambaldo. Tokoh ini adalah seorang penerbang balon udara. Jadi dia lahir di Pasuruan di Rembang itu tahun 1879. Ia juga pendiri klub balon udara yang bernama Nederlands Indische Vereniging voor Luchtvaart atau Asosiasi Penerbang Hindia Belanda. Klub ini beranggotakan 600 orang. Pada tanggal 5 Agustus 1911, Rambaldo menerbangkan balon udara bersama dengan asistennya. Jadi dia menuju ke Semarang tuh dari Surabaya. Karena faktor cuaca, balon yang dia kendarai ini jatuh di daerah Blora, Jawa Tengah. Jadi balonnya ini tersangkut di pohon dan tubuh Rambaldo terjatuh dari ketinggian 10 meter dan dia tewas seketika. Nah, untuk mengenang jasanya, dibuatlah patung dari Rambaldo ini. Nah, cerita yang menyeramkan tentang patung ini itu memang banyak banget yang menceritakan lagi gitu ya. Jadi dibilang katanya patung ini bisa berubah-berubah posisi sendiri. Jadi tahun 1990 nih beritanya memang terkenal banget nih, patung pilot ini bisa bergerak sendiri atau berubah posisinya. Jadi misalkan tangannya bergerak, terus matanya melirik gitu. Terus posisi duduknya dia juga berubah, yang tadinya dari posisi menghadap ke timur itu menghadap ke utara. Ada yang pernah mengatakan bahwa memang benar si patung ini berubah posisi. Cuman sebenarnya perubahan ini diakibatkan karena energi dari pohon besar, jadi pohon yang tua gitu yang besar yang berada tepat di belakang patung ini. Nah, menurut sumber ini, si pohon besar tadi itu merupakan tempat berkumpulnya semua makhluk gaib di pemakaman itu. Jadi benar-benar semuanya berkumpul di situ, itu mengeluarkan energi yang negatif, bahkan sampai ada makhluk siluman. Nah, si makhluk siluman inilah yang merubah-rubah posisi dari si patung pilot tadi. Tapi yang kita bingung adalah tujuannya apa gitu kan, ngerubah-rubah posisi dari si patung. Nah, ternyata semua makhluk gaib yang ada di situ itu merasa terganggu dengan perbuatan orang-orang sekitar. Karena ternyata tempat ini kalau malam tuh dijadiin tempat prostitusi. Nah, jadi mereka berusaha membuat si patung ini jadi terlihat seram dan orang-orang tuh nggak berani ke tempat itu gitu. Ya intinya ya mereka terganggu lah dengan perbuatan manusia yang ada di situ. Di tempat itu banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan asusila. Ya pantas lah makhluk-makhluk ini semua marah karena merasa tempat mereka dikotori. Ada satu cerita yang sebenarnya menyeramkan, cuman agak tragis juga ya kalau menurut gue ini akhirannya tuh agak sedih gitu. Jadi ada satu kisah tentang hantu perempuan, yaitu kisah hantu anggur merah. Pada waktu Surabaya masih dijadikan pangkalan bagi armada Angkatan Laut Belanda, banyak pemuda Angkatan Laut Belanda yang suka berkumpul di bar-bar gitu. Nah, jadi waktu itu ada satu orang yang dia baru turun dari kapal, namanya tuh Frank de Meyer.
Dia berumur 26 tahun. Saat itu dia ke salah satu bar, itu ada di Jalan Pleman yang sekarang tuh sebenarnya jadi Jalan Yosudarso. Nah di bar itu dia melihat satu perempuan, noni Belanda gitu. Terus dia suka lah sama perempuan itu kan. Nah, terus dia memberanikan dirinya, dia kenalan nih sama perempuan ini. Jadi namanya si noni Belanda ini namanya Esther Afzoin. Nah udah mereka kenalan di situ, ngobrol segala macem. Terus si Frank ini mau minum anggur merah yang ada di gelasnya. Nah nggak tahu kenapa si anggur ini tiba-tiba tumpah ke bajunya si Esther di bagian dada sebelah kiri. Karena bajunya kotor, Esther ini minta diantar pulang sama Frank. Terus karena rumahnya dekat, jadi mereka hanya jalan kaki. Nah berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya Esther, dia bilang sampai sini aja, nggak usah diantar sampai ke rumah gitu. Karena waktu itu keadaan rumahnya juga rame, lagi banyak tamu. Nah, terus dia bilang besok pagi minta dijemput gitu. Nah Frank yang udah mulai merasa jatuh hati sama Esther ini, dia tepatin janjinya. Jadi pagi-pagi dia udah pergi lagi ke rumahnya Esther. Nah sampai di rumahnya itu dia bingung. Dia ngelihat ada satu peti jenazah yang dipikul sama beberapa orang itu menuju ke makam Kembang Kuning. Nah terus dia kan cari dong keberadaannya Esther di mana gitu. Dia ketemu sama keluarganya. Si Frank ini kaget banget waktu keluarganya menjelaskan kalau Esther ini sebenarnya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Nah si Frank ini masih ngotot dong, dia bilang semalam masih sama dia gitu. Akhirnya karena dia berusaha untuk meyakinkan keluarganya juga, terus dia juga berusaha meyakinkan dirinya sendiri, akhirnya dia minta izin untuk membuka peti mati yang tadi sebelum masuk ke liang kubur gitu. Begitu dibuka petinya, yang pertama kali dia sadar adalah itu aroma bunga yang ditabur di atas jenazahnya Esther itu wanginya sama parfum yang tadi malam dia cium dari badannya Esther. Dan memang benar jenazah itu jenazah Esther gitu. Si Frank kaget kan, apalagi waktu pas dia lihat di baju di bagian dada kirinya itu ada bercak warna merah. Nah terus dia menjelaskan ke keluarganya, nah itu bercak itu bekas tadi malam, bekas kena tumpahan anggur merah gitu. Nah keluarganya ini menjelaskan bahwa Esther ini sebenarnya adalah korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh perampok yang terjadi pada malam Natal. Nah jadi yang merah di dada kirinya itu ternyata bukan anggur, bukan bekas anggur gitu. Keluarganya mengatakan kalau Esther ini ditikam pas di jantungnya pakai belati. Yang menyedihkan adalah kabarnya Frank ini melajang sampai tua dan bahkan dia masih sering datang ke makamnya Esther sampai akhirnya waktu itu Indonesia jatuh ke kekuasaan Jepang. Ini jadi ceritanya bercampur antara serem sama sedih gitu ya. Nah ada satu lagi cerita yang sebenarnya agak mirip dengan kisah hantu anggur merah ini. Cerita ini bukan hanya dikenal sama masyarakat waktu itu, masyarakat Jawa yang keturunan Chinese gitu ya, tapi juga bahkan ditulis dalam buku folklore Indonesia, ilmu gaib, dongeng dan lain-lain yang ditulis oleh Profesor James Dananjaya. Nah jadi waktu itu diceritakan ada seorang dokter, dia tuh kehilangan istrinya karena kecelakaan. Jadi waktu itu istrinya mengendarai mobil convertible. Nah karena ada hembusan angin, jadi rok yang dia pakai tuh tersingkap terus nutupin mukanya gitu. Dia kan jadi kehilangan pandangan terus nggak bisa ngendalin kemudi. Nah mobilnya ini menabrak pohon asam, jadi si istrinya ini meninggal. Terus setelah istrinya ini dimakamkan, jadi udah beberapa lama gitu, ada seorang matros Belanda yang baru turun dari kapal nih. Nah, dia jalan-jalan di sekitaran Jalan Kembang Kuning situ. Terus sampai di satu rumah besar yang mewah banget gitu, yang rame rumahnya itu. Kebetulan di situ dia lihat lagi ada pesta dansa. Nah terus tiba-tiba ada keluar seorang wanita keturunan Chinese yang cantik banget, yang ternyata diketahui perempuan ini adalah nyonya rumah di situ. Si pemuda tadi itu diundang ikut ke pesta dansa. Udah dia masuk, dia ikut pesta segala macem. Lagi tengah-tengah menikmati pesta, dia mau minum nih anggur merah. Nah anggur merahnya itu tumpah ke bajunya si wanita yang cantik tadi. Bajunya kebetulan warnanya tuh putih cemerlang gitu. Setelah pesta selesai, akhirnya si pemuda ini pamit kan. Terus si wanita tadi meminta untuk pemuda ini untuk berkunjung lagi di kesempatan lain, tapi dia minta di pagi hari gitu. Nah lusanya si pemuda ini balik lagi ke rumah itu. Begitu dia sampai di rumah yang waktu itu dia datengin, dia kaget dong. Begitu dilihat rumahnya tuh bukan lagi rumah mewah yang keren banget gitu, tapi jadi rumah tua, rumah kosong yang udah hancur, yang memang kelihatan banget deh itu udah ditinggalin penghuninya dari lama gitu. Jadi udah bener-bener udah rusak. Nah cerita ini tuh sampai ke si dokter, suaminya si wanita yang meninggal tadi itu. Akhirnya si dokter ini meminta bantuan orang untuk membongkar lagi makam istrinya. Yang mengerikan adalah waktu pas
petinya dibuka, itu jenazah istrinya tuh masih seger. Terus ada satu bercak merah yang bekas anggur yang ketumpahan itu belum kering bener. Nah ini cerita ini sampai waktu itu tuh sampai dimuat di salah satu majalah gitu deh. Terus kabarnya juga kepala redaksi dari majalah ini sampai dituntut sama si dokter tadi karena dinilai mencemarkan nama baik istrinya. Karena dibilang katanya istrinya ini berubah jadi vampir atau pengisap darah gitulah. Nah memang cerita-cerita ini memang kita nggak tahu ya kebenarannya seperti apa gitu. Tapi kalau menurut Profesor Dananjaya, dia tulis di bukunya juga, dia bilang kalau misalkan kita melewati Jalan Kembang Kuning, itu ada satu gedung tua, satu bangunan tua gitu, yang udah berulang-ulang kali kesamber petir. Jadi kesamber lagi, yang entah kenapa gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya membuktikan bahwa memang di situ ada kehadiran makhluk halus. Jadi mungkin seperti yang waktu itu pernah gue jelasin ya waktu di rumah Pondok Indah. Jadi mereka mungkin nyimpan medan magnet, ada petir, kesamber. Nah itulah pembuktiannya gitu katanya si Profesor James Dananjaya. Nah jadi nih kalau misalkan lo mungkin ada yang tinggal di daerah-daerah situ deket-deketan Jalan Kembang Kuning ini, kalau lo tahu info tentang cerita-cerita yang tadi gue ceritain, atau mungkin lo punya pengalaman pribadi yang serem gitu di situ, kalau misalkan lo lewat daerah situ, gue minta dong infonya, lo share ya di komen ya. So segitu dulu video gue kali ini. Terima kasih banget karena lo udah mau nonton. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya lo gak ketinggalan cerita-cerita dari gue. Karena lo gak akan tahu misteri apa yang akan terjadi di sekitar lo. Gue Erika, stay freak. Bye.